Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Altamis Hazim dengan nomor induk mahasiswa 195236060, dan di sesi ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah IRLA Islam Rahmatan lil Alamin dengan tugasnya bertema pandangan Islam tentang ilmu informatika. Langsung saja kita mulai. Dari yang pertama, saya akan membahas pokok pembahasannya. Di sini saya akan memberikan pokok pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, ada pokok pembahasan tentang informatika. Kemudian yang kedua, Al-Quran dan hadis Nabi. Yang ketiga adalah pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Kemudian yang keempat, pandangan Islam terhadap ilmu informatika. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini yang pertama ada tentang informatika. Apa sih pengertian dari informatika itu? Ya, informatika itu merupakan disiplin ilmu komputer, yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Terdapat beberapa bidang, yaitu sistem informasi, ilmu komputer, ilmu informasi, teknik komputer, dan sistem informasi manajemen yang ada di dalam lingkup informatika. Secara umum, di informatika itu mempelajari struktur, sifat, dan interaksi dari beberapa sistem yang dipakai untuk mengumpulkan data, memproses, dan menyimpan hasil pemrosesan data, serta menampilkan sebagai sebuah informasi. Kemudian, pembahasan yang kedua, di sini kita akan membahas tentang dalam lingkup di Al-Quran dan hadis Nabi dalam lingkup informatika, yaitu menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber ilmu pengetahuan dikarenakan Al-Quran memiliki informasi dari setiap ilmu dan informasi umum. Menumbuhkan pribadi yang berkarakter ulul albab karena kita memiliki akal untuk berpikir yang akan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian kita masuk ke pokok pembahasan ketiga, yaitu pengertian iptek dan kaitannya dengan Islam. Nah, kita akan masuk dalam pengertian dasar iptek terlebih dahulu. Ilmu pengetahuan sains, di sini adalah saya akan menjabarkan tentang pengertiannya, yaitu pertama tentang ilmu pengetahuan sains. Ilmu pengetahuan sains adalah pengetahuan tentang gejala alam yang diperoleh melalui proses yang disebut metode ilmiah. Sedangkan teknologinya, yaitu teknologi adalah pengetahuan dan keterampilan yang merupakan penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Perkembangan iptek adalah hasil dari segala langkah dan pemikiran untuk memperluas, memperdalam, dan mengembangkan iptek. Kemudian, peran Islam dalam perkembangan iptek itu adalah bahwa syariah Islam harus dijadikan standar pemanfaatan iptek. Ketentuan halal haram, hukum-hukum syariah wajib dijadikan tolak ukur dalam pemanfaatan iptek. Bagaimanapun juga bentuknya, iptek yang boleh dimanfaatkan adalah yang telah dihalalkan oleh syariah Islam. Sedangkan iptek yang tidak boleh dimanfaatkan adalah yang telah diharamkan syariah Islam. Kemudian kita akan membahas pokok pembahasan yang terakhir, yaitu pokok pembahasan tentang pandangan Islam terhadap ilmu informatika. Nah, di sini kita akan masuk terlebih dahulu dalam surat yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, yaitu pada surat Al-Anbiya ayat 80 yang berbunyi dalam terjemahannya adalah, dan telah
kami ajarkan kepada Daud membuat baju besi untukmu, guna memelihara dan peperanganmu. Maka hendaklah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat tersebut, maka Islam menganjurkan kita untuk menciptakan sesuatu, berinovasi, berpikir kreatif untuk mempermudah aktivitas sehari-hari kita. Oleh karena itu, maka kita sebagai mahasiswa informatika harus menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita sendiri dan masyarakat luas, yang bisa disebut sebagai teknologi. Tetapi, jika kita mengomongkan teknologi, teknologi ini bisa berdampak positif maupun negatif, tergantung penggunanya. Bisa menjadi hal yang positif jikalau memang untuk membantu pekerjaan kita, membantu kegiatan sehari-hari, kita membantu untuk mencari suatu informasi di internet yang positif. Beda cerita jikalau kita menggunakan teknologi tersebut untuk hal yang negatif, seperti menebar kebencian, cyberbullying, menebar berita hoax yang membuat salah satu pihak merasa dirugikan. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim harus memanfaatkan teknologi sebaik mungkin. Apalagi di era sekarang ini, untuk mencari suatu informasi tentang keislaman itu sudah sangat-sangat mudah. Selain memanfaatkan teknologi tersebut, kita juga harus bisa untuk membuat suatu teknologi yang bermanfaat juga bagi umat muslim lainnya. Mungkin 4 bahasan pokok tersebutlah yang sudah saya presentasikan untuk di tugas IRLA kali ini. Terima kasih atas perhatian dari semua penonton. Sekian dan terima kasih dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.